Oke, melanjutkan alur cerita, part sebelumnya. Jangan lupa subscribe dulu channel Mimin supaya Mimin semangat uploadnya. Semoga terhibur. Ketika Anda perhatikan dengan seksama, ada ruang yang sedikit terdistorsi, dan seorang pria muda yang tampaknya agak kurus berdiri di langit. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Apakah ini benua Doudi? Ki Kaisar benar-benar sangat melimpah di sini. Xiaoyan juga menemukan bahwa Ki Kaisar tampaknya tidak jauh berbeda dengan aura langit dan bumi di benua Douqi, jadi dia tidak melakukannya untuk tidak banyak menarik perhatian. Segera berdiri di langit dari udara tipis, Xiaoyan dengan hati-hati merasakan benua Doudi ini, dan menemukan bahwa aura di benua ini beberapa kali lebih kuat dan berlimpah daripada benua Douqi. Sebelumnya tidak heran itu bisa disebut bidang atas. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Raja Naga Emas juga tidak menghentikan Xiaoyan, membiarkannya merasakan atmosfer benua baru di langit benua Doudi ini. Benua Doudi dibagi menjadi 4 negara, yang relatif independen di Tenggara Barat Laut dan Barat Laut. Selanjutnya kita harus pergi ke ujung utara, yang juga merupakan negara yang lebih lemah di benua Doudi. Karena saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani, dan ada beberapa di antaranya. Seng Yan telah ada selama bertahun-tahun, apakah tidak apa-apa jika saya benar-benar tidak mengetahuinya? Raja Naga Emas mengingat nostalgia. Seng Yan, Xiaoyan seolah kembali panas membara, mengingat bagaimana sulitnya dia dulu, waktu mencari api surgawi di benua Douqi, dan kejadian yang sama pun terjadi di benua Doudi. Mungkin tingkat kesulitannya beberapa kali lipat daripada di benua Douqi. Ayo mendarat dulu, banyak langit di benua ini diperintahkan oleh negara. Terbang di udara dilarang keras kalau tidak kita akan mendapatkan masalah. Suara Raja Naga Emas datang dari cincin. Xiaoyan juga tercengang saat mendengarnya, dan kemudian mendarat di tanah. Lihatlah usiamu yang masih muda. Jika kamu memberitahuku lokasi pavilion harta karun, maka kami bisa membiarkanmu pergi. Kalau tidak, saudara-saudara di sini tidak akan membiarkanmu pergi, kata pria yang tampak galak itu, kepada seorang wanita di depannya, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk mengikat lawan. Setelah berbicara, dia memandang dengan buruk, senyum jahat di wajahnya. Saya bahkan tidak tahu di mana peti harta karun itu, saya hanya seorang pelayan keluargamu. Bagaimana saya bisa tahu? Anda harus bertanya kepada orang-orang dari keluargamu. Wanita itu jelas dirugikan. Memandang hal-hal ini di depannya orang-orang dengan tatapan garang bahkan memiliki sedikit suara. Tanyakan pada keluargamu. Kami semua baru saja dari keluargamu. Fatriat keluargamu berkata sebelum dia meninggal, bahwa kamu mengambil gambar pavilion harta karun. Apalagi yang harus kamu katakan? Ucap pria itu dengan marah pada wanita di depannya. Jika kamu tidak ingin memberikannya, mengapa kamu memiliki begitu banyak alasan untuk omong kosong? Wanita itu juga memandang bahwa orang di depannya hanya mencari begitu banyak alasan untuk bunuh diri dan tidak ada peta harta karun sama sekali. Buka semua pakaiannya dulu, dan cari cincinnya. Tangan kering di belakangnya menatap wanita di depannya. Dengan mata berapi-api, wajah Qinzi dan 3000 sutra hijau menangis meronta lurus ke bawah pinggang kecil dan kulit putih. Memandang semua orang air liur adalah sama. Ini benar-benar tidak sebagus binatang buas. Wanita muda itu memiliki satu-satunya pengubah di tangannya, yang merupakan satu-satunya hal yang ditinggalkan ibunya untuknya. Dan kemudian matanya menjadi lebih kencang. Dia lebih suka memecahkan batu giok daripada yang lengkap, dan tiba-tiba muncul di depan matanya. Xiaoyan, tunggu, menuju ke timur untukmu. Aku merasakan nafas yang familiar menjulang. Cepatlah. Raja Naga Emas di atas cincin berucap kepada Xiaoyan, membuat dirinya merasakan nafas mencamuk, entah mantan musuh atau mantan teman. Jelas tidak akan ada aura kuat di perbatasan benua ini. Jadi hasilnya jelas yang terakhir. Lalu dia berteriak pada Xiaoyan, bam bam bam, tepat ketika wanita itu akan menghadapi tangan beracun semua orang, dan bertindak untuk melindungi kesuciannya. Xiaoyan bergegas ke arahnya tepat waktu, dan Xiaoyi sepertinya memandang bahwa tidak ada orang baik di depannya. Karena perilaku mereka, dengan sedikit kemarahan api aneh menyebar seketika, merobohkan semua yang lebih lemah. Mungkin bahkan Xiaoyan tidak menyadari bahwa sejak tanda misterius Yi menyala di dahinya, dalam perjalanan ke benua Doudi dia perlahan menjadi manusiawi, meludahkan kata-kata orang lain dan memiliki kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Lalu seseorang bertanya, siapa yang mulia? Gadis ini adalah tujuan kami. Jika Anda ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan hidup orang lain, Anda dapat menemukan orang yang salah. Saudara, pria yang dipimpin langsung berubah muram dan menatap Xiaoyan yang hendak pergi. Mati dalam kehinaan,
Hati-hati tuan, ucap wanita itu. Pemimpin mereka adalah pejuang bintang 6. Wanita itu sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi dia juga tahu kekuatan orang-orang yang mengejarnya. Dan tidak ingin melibatkan Xiaoyan, kehidupan yang tidak bersalah jadi dia buru-buru mengingatkannya. Namun yang membuat wanita itu tidak menyangka adalah, bahwa dalam sekejap mata orang-orang yang tersebar yang masih di depannya langsung dibunuh oleh Xiaoyan, dan pria yang dipimpin memperhatikan Xiaoyan dengan ketakutan, dan berteriak minta ampun. Ini pil, jika kamu tidak takut aku akan meracunimu sampai mati. Ambillah, ini dapat meringankan lukamu dengan sangat baik. Xiaoyan menyerahkan pil penyembuhan, dan obat-obat tropikal kepada gadis di depannya, matanya memandang darah yang mengalir di betis gadis itu dan tidak bisa menahan perasaan, sedikit tertekan sama sekali mengabaikan pria di depannya, dan beberapa bawahan yang tersisa. Saudara-saudaraku juga sekelompok petarung meskipun mereka tidak bekerja keras dalam kultivasi. Mereka harus mengambil beberapa tugas setiap 3 hingga 5 untuk mencari nafkah, di bawah kepemimpinan petarung-petarung bintang 6 mereka sendiri. Namun yang aneh adalah, ketika Xiaoyan muncul di hadapannya, semangat juang di tubuhnya seolah membeku, apalagi sosok putih susu membuatnya berkeringat dingin. Terima kasih, gadis itu tidak ragu-ragu setelah mengatakan itu dia mengambil pil Xiaoyan dan langsung menelan obatnya. Setelah menerima obat dia mengoleskannya ke lukanya. Hanya butuh beberapa detik untuk lukanya mengering sekarang. Saya bahkan merasa ada sedikit kehangatan di luka memperbaiki luka saya. Ini jelas merupakan pil tingkat tinggi. Wanita muda itu terkejut. Mengapa begitu banyak orang mengejar wanita lemah? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Siak kecil selamatkan hidup kami. Kami anak-anak hilang yang kehilangan tempat tinggal juga terpaksa pergi ke keluargamu. Untuk mengumpulkan sedikit uang, tetapi siapa yang mengira bahwa ketika kami pertama kali pergi ke keluargamu, keluargamu telah berlumuran darah, ada banyak asap di mana-mana dan bahkan pelayan yang tersisa, tidak membiarkannya pergi, kami juga diancam oleh beberapa orang misterius. Saya mendengar bahwa dia memiliki peta pavilion harta karun. Jadi pria itu menatap Xiaoyan dengan ngeri, dan Xiaoyan juga mengetahuinya. Pria ini tidak berbohong, karena seseorang tidak akan berani berbohong ketika dia sangat ketakutan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Wanita itu berlutut dan bersujud kepada Xiaoyan. Ketika ia memandang situasi saat ini, bangun kamu tidak perlu banyak kesopanan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa Raja Naga Mas ingin menyelamatkan wanita bijak bintang 1 di depannya. Pasti ada alasan untuk Raja Naga Mas. Terserah kamu untuk berurusan dengan orang ini. Xiaoyan berbalik dan berucap kepada wanita itu. Ayo, biarkan saja dia pergi bahkan mereka terpaksa melakukannya. Saya tidak pernah tahu siapa orang tua saya. Sejak saya lahir sejauh yang saya ingat saya hanya tahu bahwa cincin di tangan saya adalah peninggalan satu-satunya. Hanya petunjuk untuk menemukan mereka. Bagaimanapun keluargamu memiliki kebaikan untuk mengasuh saya. Mungkin saya terlalu lemah dan kecil sekarang, tapi saya akan membalas dendam keluargamu. Saat dia berucap dia mengepalkan tinju kecilnya dan berucap dengan tegas. Bicara saja tentang apa yang kamu inginkan. Xiaoyan hanya ingin pergi ketika dia memandang bahwa situasi di depannya telah teratasi. Karena kelembutannya kepada musuh terkadang menyingkirkannya. Tetapi dia memandang wanita itu ragu-ragu karena malu seolah-olah ada sesuatu untuk dikatakan. Tuan, aku tahu kamu orang baik. Keluargamu telah hancur aku tidak berdaya sekarang. Meskipun aku sedikit lancang, bolehkah aku mengikutimu? Aku bisa melakukan semua yang aku cuci dan masak, dan saya ingin menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tapi keinginan ini saya akan selalu bersama Anda. Setelah ragu-ragu, dia memandang Xiaoyan dengan mata penuh harap. Memang keluargamu hancur, di mana saya dapat menemukan tempat untuk diriku sendiri. Yang lemah akan ditindas, yang lemah tidak dapat melindungi apa yang ingin mereka lindungi. Dan yang lemah tidak dapat menemukan orang tua kandungnya, aku harus menjadi kuat. Wanita itu menatap Xiaoyan dengan tegas, dan Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan dirinya saat itu. Wanita di depannya terlihat sangat mirip dengan saat itu. Bangun, aku berjanji padamu. Xiaoyan berucap tanpa daya. Dia juga berjalan di daratan untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan tanggung jawabnya, serta banyak misteri harus dipecahkan. Bukankah itu beban untuk membawa gadis ini? Xiaoyan ingin menolak. Raja Naga Mas berucap kepada Xiaoyan, ambil saja dia, kamu pasti akan menghargai keputusanmu sekarang, kamu bisa bertemu dengan yang langka di sini. Dia berucap dengan samar. Kemudian Xiaoyan setuju. Baik. Namaku King Yuan dan aku tidak tahu nama keluarga M. Gongsun. Gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiaoyan dengan gembira.
Awalnya King Yuan tidak akan hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik semacam ini akan lebih mengerikan. Saya pernah mendengar tentang orang semacam ini di keluargamu sebelumnya. Tapi yang membuat King Yuan aneh adalah, sejak munculnya Xiaoyan, King Yuan merasakan aura ramah yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dan sepertinya ada suara di hati King Yuan, yang berucap, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan lahir, tanpa ragu-ragu dia mengambil pil Xiaoyan dan memohon Xiaoyan untuk meminumnya. King Yuan, jangan panggil aku ramah. Ini hanya masalah tangan. Namaku Xiaoyan. Karena percaya pada Raja Naga Mas, Xiaoyan menyebut namanya langsung kepada King Yuan tanpa berpura-pura, walaupun dia baru bertemu dengan King Yuan. Terlebih lagi dari kata-kata dan keterkejutan Raja Naga Mas, Xiaoyan bisa merasakannya, bahwa King Yuan dari tahun lalu tampak sangat sulit. Bagaimana saya bisa melupakannya? Penolong saya memiliki kebaikan hati yang menyelamatkan hidup saya. King Yuan akan selalu ingat bahwa etika tidak boleh berantakan. Jika tuan saya tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiaoyan. Mulai sekarang wajah King Yuan merah dengan hati gelisah, memandang Xiaoyan karena takut dia akan menolak. Oke, Xiaoyan juga berucap tanpa daya. Xiaoyan tahu bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Mas yang menyelamatkan gadis ini atau dia sudah menderita sekarang, dia memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Biarkan dia merasakan perasaan yang ketenangan ini. Apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, kami akan menyelidiki keluargamu sekarang. King Yuan memandang Xiaoyan dengan sangat gembira, karena Xiaoyan telah setuju untuk menerimanya. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Saya ingin pergi berjalan-jalan di sungai dan danau, dan juga ingin pergi ke kota terdekat, untuk membeli beberapa pil dan peta untuk keadaan darurat. Memandang King Yuan yang matanya sedikit merah, Xiaoyan bertanya dengan malu, jika Anda ingin menyelidiki urusan keluargamu, Anda tentu ingin mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu. Saya khawatir tidak akan dapat membantu saudara Xiaoyan, malah takut ya menambah beban Anda, kata gadis itu sambil menangis dan tersenyum. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Warcraft juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Sebagai perbatasan daratan, dan kaki pegunungan Warcraft ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam jarak 100 mil. Hanya butuh beberapa menit untuk mencapai King Cheng dengan kecepatan Xiaoyan saat ini. Tapi King Yuan lebih lambat karena cedera pergelangan kakinya. Saudara Xiaoyan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu keluar untuk bepergian dengan sangat kuat? King Yuan bertanya dengan bersemangat, dan penuh keterkejutan di matanya. Ngomong-ngomong, kekuatan apa pasukan khusus di benua roh yang mendalam ini? Xiaoyan bertanya pada King Yuan sambil menatapnya. Berjalan di negara asing yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak bisa disinggung, agar tidak menimbulkan masalah pada kemudian hari. Awalnya, Xiaoyan berencana untuk bertanya kepada tuannya Raja Naga Mas. Tapi bagaimana bisa dia menggunakan kata-kata Raja Naga Mas sendiri? Ya, aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini. Kota-kota kecil. Xiaoyan berkeringat deras dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada King Yuan. Benua roh yang mendalam dibagi menjadi dua keluarga, manusia dan monster. Saya tidak yakin tentang kekuatan monster. Adapun kekuatan manusia secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja masih ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya. Tetapi hanya beberapa orang. Aku tahu. King Yuan merenung sejenak. Di benua roh yang mendalam dominasi negara mencapai puncaknya. Setelah keluarga kerajaan memerintah benua roh yang mendalam, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah. Di bawah paksaan keluarga kerajaan, kekuatan yang begitu kuat tentu tidak puas dengan aturan kekaisaran. Tetapi setelah melawan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang. Karena menurut legenda, keluarga kerajaan memiliki Doxian yang duduk di kota. Doxian, benua roh yang mendalam ini memang macan berjongkok dan naga tersembunyi. Xiaoyan diam-diam mengatakan bahwa sarana kekaisaran dari benua roh yang mendalam ini begitu kuat, sehingga kekuatannya saat ini harus berada pada tahap awal Dou di bintang 3. Tapi dia masih jauh dari Doxian itu, jalannya masih panjang. Tapi Xiaoyan juga tidak putus asa, dia masih mengerti alasan mengapa dia tidak bisa menjadi pria gemuk. Satu negara adalah keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat, menghadapi oposisi terhadap aturannya sendiri. Kemudian ada persatuan, dan 2 pavilion adalah pavilion Fenxian dan pavilion Wanghua. Yang anehnya pavilion Fenxian menerima murid dengan sangat ketat. Hanya menerima dendam yang disebabkan oleh api, dan itu semua orang pria.
Tidak ada wanita di pavilion yang tampaknya menjadi penurunan yin dan yang. Pavilion Wanhua adalah tidak terlalu keras, tetapi juga berlawanan dengan pavilion Fanxian. Umumnya Wanhua hanya menerima wanita. Rumor mengatakan bahwa Tuan Wanhua dan Tuan Fanxian menikah. Tidak jelas apa sebenarnya itu. Di akhir cerita, dua kekuatan paling kuat di benua roh yang mendalam diciptakan. 1. Qin Yuan perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan. Selain itu ketiga lembah tersebut adalah danau, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya yang disebut dangu adalah harta karun jenius. Rumor mengatakan bahwa pendiri dangu menemukan harta yang sangat cocok untuk harta dunia dan menciptakan danau. Meskipun kekuatan dangu tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Apoteker memiliki banyak hubungan dengan banyak bahan dan harta alami yang langka. Nihma Vali berspesialisasi dalam jiwa dan luar. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat membuat kehilangan pikiran jangka pendek melalui serangan jiwa dan membuat pukulan fatal. Lembah astrologi adalah yang terlemah di antara tiga lembah. Hanya bisa memprediksi nadi menggunakan kekuatan langit berbintang untuk bertarung atau memprediksi masa depan. 4 sekte terakhir adalah 4 sekte dengan warisan-warisan. Sekte Racun, Sekte Dewa Pedang, Ninjiao dan Solomon. Sekte Racun seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki pertempuran beracun, atau tidak dapat mengolah ki pertempuran normal karena berbagai alasan. Di antara mereka, Raja adalah orang kuat dengan tubuh racun yang buruk dan keras. Kekaisaran mengizinkannya untuk mendirikan sekte beracun, sehingga mereka yang mempraktikkan ki pertempuran beracun dipandang rendah oleh orang lain. Dan para tunawisma didiskriminasi meninggalkan tempat terbaik untuk berlindung, sehingga reputasi master sekte beracun penuh dengan tanggapan. Meskipun tidak terlihat oleh orang lain, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Sejak saat itu, masih ada master sekte racun, sehingga bertahan selamanya. Sedangkan sekte Dewa Pedang, sama seperti namanya adalah untuk menumbuhkan semangat juang. Tetapi menggunakan pedang sebagai metode serangan utama. Di sini kekuatan semangat juang tidak dibahas. Ini hanya persepsi dan penggunaan pedang Anda, itu juga merupakan niat pedang orang biasa. Hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan, yang dapat diberikan kehormatan dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak sekaligus. Ninjiao terkenal karena metode pertempuran jarak dekat, dapat menyembunyikan keberadaan Anda, dan menemukan waktu untuk menyerang musuh, dan setelah muncul ia memiliki ledakan yang kuat, dan kemampuan kontrol seketika, memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul pembunuh tersembunyi dari Ninjiao telah beredar. Solomon dikenal sebagai tempat untuk menampung semua orang aneh, dan seni aneh, tetapi juga merupakan sekte paling misterius di dalamnya. Karena sekte ini sangat rendah, hanya ada sedikit rumor baik atau buruk yang mengalir. Qin Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan dari benua roh yang mendalam, seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik, dan berharap untuk dipuji dan memandang Xiaoyan dengan wajah memerah di pipinya. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.